Ada orangnya enggak sih? Assalamualaikum. Tuh kan. Membludak. Oh ada tuh gitu. Waalaikumsalam. Ya, mas sekarang mana nembek butuh lagi tendang mau. Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Katanya itu ya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Ki kawit gagat maghrib ya. Dari tadi lu udah kaku lu. Saya udah berusaha semaksimal mungkin. Nah ini apa? Kayaknya mau dibawa lu. Punten ya. Mana? Lihat Mas, ada seperti apa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Pak, sadar Pak. Astagfirullah. Ceritanya bagaimana? Wah, makan tadi. Wah, makan. Makan. Moga-moga. Ini saya sudah menjaga semaksimal mungkin ya Mas Kanang. Tapi ini kayaknya kekuatannya luar biasa. Saya sudah Berontak. sampai berontak-berontak. Serangan gaib pun datang terus-terusan ya. Ini pas aku segini pas maghrib tadi. Iya, ini apa badannya juga panas. Nah, kemarin suruh di sana aja malah dibawa pulang Mbak Kartaji. Tapi benteng sih ya, alhamdulillah masih bisa terkendali lah. Kalau jebol udah hilang ini. Astagfirullah. Kaum Arab yuk. Digotong berarti. Biar nggak sempit ya. Udah, yuk. Keluar Mas. Iya, nanti bandingkan di sana kan luas. Cek. Bantuin. Ini badannya kaku banget ini. Astagfirullahaladzim. Bantal. Bentar. Bantal Mas. Ambilin saya. Ini saya udah kehabisan cara Mas Gaman. Sudah kehabisan cara. Astagfirullahaladzim. Mas, itu perutnya membesar itu apa? Gak tahu. Pengaruh dari itu ya? Sepertinya Mas. Bulat kayak gitu. Panas banget orang. Allah. Ini waktu terakhir malam hari ini. Iya, tadi yang gaib pas maghrib datang. Pokoknya malam ini harus selesai. Mau bilang kayak gitu. Iya. Misal gitu. Iya. Kalau enggak ini udah tetap diambil. Ini saya bingung caranya gimana udah itu. Baik teman-teman, ini Pak Arianto yang kemarin itu pagi-pagi kita temui sedang dikejar-kejar sama rentenir Bangka Gunung Mulyo itu pengkulitnya, dimana tadi siang di rumah herbal banyak pasien ya, sehingga karena mungkin nggak ada tempatnya teman-teman, akhirnya tadi kita sepakat untuk ditempatkan di rumahnya Pak Kartaji dulu. Nanti hingga sore kita akan ke sini ya. Tapi katanya pas maghrib
Mbak Kartaji tadi menjaga serangan itu datang terus menerus ya? Iya. Kayaknya ini pasien yang paling berat ini, karena udah terikat perjanjian. Sangat-sangat sulit disembuhkan. Ya corong lagi itu Pak. Ya maksudnya ya kita tetap ikhtiar ya kepada Allah. Ya, mudah-mudahan ya apa bisa diselamatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma kita belum sampai sekarang itu belum tahu Mbak Kartaji. Yang jadi masalah itu kan kita belum tahu Cara memutuskan perjanjian menggunakan darah. Soalnya waktu itu informasinya itu tangannya ditusuk dan darahnya itu diteteskan ke Mangga Tunumulyo, dan itu sebagai jaminan. Sedangkan biasanya kalau sudah perjanjian darah itu akan turun temurun. Nah itu kalau ditukar dengan nyawa kambing mau apa enggak? Mbak Kartaji bisa. Saya sendiri belum cukup sampai situ ilmunya. Apalagi saya nggak tahu. Maksudnya gimana sistemnya Pak? Kayak nanti dinego sama apa pihak gaibnya, dinego dan apa cara ditukar kambing lah, gimana sananya mau apa enggak. Tadi udah membabi buta sih. Kamu dari kemarin pagi aja tuker mas karena nggak mau. Ditukar sama manusia juga nggak mau, Mbak. Sama manusia nggak mau. Nggak mau. Kalau ditukar kambing, semua orang mau, Mbak. Kita habis 1 miliar beli kambing 1, selesai. 4. Kerjanya gimana Pak? Apa nggak manjur sih Pak? Iya bos. Sosok yang paling Sosok. ampuh ini. Alah, keris loh. Cobalah mbah. Tapi nggak mempan kok. Mosok. Ini Ya Allah. nggak fungsi loh. Nggak mempan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Gusti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi tebel banget apa ini saya makanya nggak bisa masuk susah ini. Benteng Pak. Benteng mbah di benteng ini ya. Iya, ini kan harus Terkesi. Yang bisa duduk itu benteng pak. Ya. Silakan duduk, silakan duduk. Oh iya bang, gua mau duduk bang, duduk bang. Duduk mbah. Pak. Gimana? Sana mbah, agak sana mbah. Jadi gini Mbak Sariman ya. Mbak Sariman. Kan kamu kenal saya? Kan kata Mas Ganang Mbak Sariman tadi ya. Oh, Pak. Tadi Iya. barusan. Benar apa enggak? Iya. Mbak Sariman. Saya sudah terkenal. Gimana? Nah ini kok Ini kan saya udah jagain ini Mbak. Dan jagain sehari ini karena Mas Ganang kan sibuk. Jadi tak bawa pulang ke saya. Terus saya bentengin. Tapi tadi pas maghrib ini datang lagi. Yang goib itu datang lagi ke sini. terus Pokoknya meminta ini supaya cepat diambil, mau diambil tetap, diambil paksa. ya udah dikasih aja. Ya Allah Saya mbah. kan sudah jagain Mbak. Jangan Saya gitu lah sebisa mbah. mungkin, bahan saya diserang berkali-kali ya. Ini Mbah cukuyut sobat. Hah? Cukuyut sih bang. Saya sudah bilang ini kayaknya sudah sore. Nah kan bisa saja harusnya udah mati dari tadi nih. Jangan gitu lah mbah. Pokoknya belum ada cara untuk menghilangkan perjanjiannya atau gimana bang? Masih ada yang bisa kalian lakukan, yaitu cari peti mati, tukang gali kubur, sama undang-undang di masjid. Mbah jangan gitu lah Jangan mbah. gitu. Ini lagi serius nih bang. Udah juga sering semua. Duduk dulu mbah, duduk mbah, duduk. Pak Yanto. Marianto. Toh, aduh gimana ya? Coba biar bisa ngomong dulu Mbak lah. Toh, bisa ngomong gak toh? Halo. Ya. Bisa. Bisa. Yang dirasain apa toh? Badannya panas, Badannya panas. Disiram air mau. siram air, iya. Ya. Mau yang penting bisa dingin. Yang penting bisa dingin. Iya. Aduh. Ini kok besar sekali ini kamu.
kebanyakan makan dari uang dari sana ini. Ya. Ini yang kemarin. Ya mungkin ya. Ya. Iya ini. Mungkin ya. Ya mungkin kamu makan uang yang hasil kamu dari pinjam uang goib itu ini, sehingga membuat perutmu ini besar. Ini mau dikempesin enggak perutnya? Mau digapain? Dikempesin. Dikempesin. Biar kecil. Pakai apa? Ditusuk. Jangan tusuk. Bener. Ada tusuk. Gila baba. Jangan tusuk. Ya kalau nggak mau, Nanti mati ditusuk. lah nggak ditusuk juga mati gimana? Jangan. Ini saya malah udah nyuruh cucu-cucu saya ini cari peti mati, tukang gali kubur, sama itu tukang undang-undang di masjid itu innalillahi gitu. Di mana? Nah ini udah nggak lama lagi toh. Gimana ini tuh kan? Ini udah nggak ada isinya ini. Ini kita mikirin Kita lagi mikirin sembuh lah. Mas benar bilangnya karena ini udah separuh. Lah Kartaji Sutiku. Namamu siapa? Mbak Kartaji. Wah Kartaji nih. Ya ini tinggal separuh aja. Ini udah nggak ada isinya sih. Udah kesini udah dipatok. Udah di. Mbak, jangan ngepro lah, sama-sama Mbak malah ngepro. Iya. Ya kan dari auranya kan seperti itu. Udah nggak ada apa nyawanya, maksudnya separuh mas, tinggal separuh. Ya Allah, ya Allah. Ini nanti kalau meninggal itu lidahnya terjulur, matanya melotot, ini perutnya meledak ini kayaknya. Mbah Sariman ini aneh-aneh ini. Ini sebenarnya masih ada cara ini. Nah, gitu ya. Nah, kudu Bang. Tunggu bang. Solusi. Ini masih ada cara, tapi nggak tahu berhasil atau tidak. Apa itu caranya? Kalau tidak berhasil ya tetap mati. Ya, Ya kita coba dulu mbak, siapa tahu berhasil mbak. ya mudah-mudahan berhasil. Ya. Kamu cari air, nanti kamu wadahkan di suatu wadah gitulah. Ya. Terus kamu lengkapi dengan bebunga-bebungaan, Ya. di mana air itu berfungsi untuk mendinginkan badannya yang Panas. sedang panas. Wah ini kalau ini aja ini kulitnya udah nggak ngelupas ini, masih mending ini, masih mending nggak luka-luka. Ini panas banget. Itu Kuat ya, Mbak? airnya fungsinya untuk mendinginkan. Nah bunga-bunga itu fungsinya untuk menangkal tubuh dia dari makhluk-makhluk goib yang lainnya. Ini rawan jika sudah seperti ini, bukan hanya dari makhluk itu yang dia pinjam uang dari mana tuh. Nah, bukan hanya Kadunung Mulia aja yang bisa menyerang ini, bahkan makhluk-makhluk yang nggak tahu menahu melihat keadaan seperti ini, mereka terpancing ingin memasuki tubuh orang ini. Memanfaatkan keadaan. Nah, fungsinya bunga itu untuk menutup tubuh ini dari makhluk-makhluk yang tidak tahu itu. Ya, Saya persiapkan dulu ya Pak. dipersiapkan. Ya, apapun yang penting niatnya lah. Perlu alat tulis buat ngeraja nggak Pak? Ya, itu bagus itu. Oh iya. Saya persiapin Pak. Buat Itu ngilangin perjanjiannya. air, bunga, alat tulis itu nanti buat ngeraja. Nah, nanti untuk buat ngilangin perjanjiannya, saya coba diskusi sama Prabu dulu. Oke Pak. Ya, Ya. ini kakak sih kamu ngapain sih bisanya? Itu punya keris Pak. Hidup, Mbah. Coba lihat kerisnya. Ayo Pak. Ambil bunganya. Oh iya mas. Siapin ya. Siapin ambil bunga. Sudah, saya mau ke tempat Prabu dulu juga. Iya ya. Ya, ya sudah. Ini mudah-mudahan masih bisa menahan tubuhnya. Ya amin. Amin. Assalamualaikum. Semoga cepat sembuh mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, persiapin semuanya tadi tuh mas. Baik teman-teman, ini kita nunggu Mas Ray sama Mas Diki mempersiapkan persiapan tadi, ada bunga, ada Mas tunggu.
Tapi tadi bisa ngomong sama Mas Hariman kok. Iya, iya. Dari tadi bisa ngomong sama bisa. Pak. Bisa ngomong. Alhamdulillah. Sabar ya Pak. Ya. Bentar lagi nanti insya Allah enteng Pak. Iya. Ya, sabar ya. Sampean istighfar ya. Iya. Yuk, jajal yuk. Astagfirullah. Ulang-ulangin yang batin ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Udah kamera matiin dulu aja nggak apa-apa. Matiin dulu aja ya Mas ya, sambil nungguin ini yang nyari bunga perlengkapannya. Ya. Bunga yang tadi mana yang sudah dikumpulin? Bunga yang ini, bunga Ya Mas. kurang nggak segitu? Kok dimasukin? Ini packingnya dilepas apa mas? Ya nanti Ya, disiramkan. Punten ya. Aduk-aduk dulu biar merasuk jadi satu. Doain coba. Nanti saya mendoakan ini. Ini jadi mengundang warga sekitar nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa Mbak. Jangan bakar tadi. Ini tetangga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah dibilangin. Oh, Udah biasa ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk-aduk ini. Ini loh di dalam tubuhnya banyak sekali ini. Aduh, apa kamu ngomong apa ayah? Ini bajunya dibuka Pak? Enggak, Mbak Saryo. Ya kalau berkenan dibuka, dibuka biar ini. Buka saja. Biar langsung mengenai ke kulit gitu loh. Ambil dibantu Sonamat. Yang lainnya. Nih Mbak. Ya. Hai Gun. Cekeli Gun. Gun, pegangin ini masuk Gun. Dan, ya wangi Dan. Dan. Awas itu ketarik. Gimana sih ini disiram. Disiram pelan-pelan. Nih, Mas Hariman aja sambil doain, saya pegangin ini. Ya. Yuk, salam yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
teman-teman, jadi ini Mas Ganang lagi bentengi tempat sekitar supaya tidak ada makhluk yang memasuki proses penyembuhan Bapak Haryanto ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas, buang air kecil dulu, Mas. Mas, Bu. Sini, kebelet, Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suruh pergi malah masuk ke raga cucu saya. Ini salah satu makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Ini di tangan. Astagfirullah. Astagfirullah. Grogoti darah. Tiba-tiba Mas Diki kemasukan makhluk yang ada di dalam Bapak Haryanto. Ini Mbah Kartaji. Bangun Mas Dani, bangun Mas. Masih ada satu. Itu di bagian perut. Dia sedang menikmati darah-darah yang terdapat di dalam tubuhnya sudah stok kesuburan bangkok. Hampir, Mas. Astagfirullahaladzim. Udah nggak apa-apa ya, Pak Haryanto bisa bicara. Iya, bisa. Gimana rasanya? Ya udah enakan. Jadi saya cuma bisa ngeluarin makhluk-makhluk yang di dalam tubuh orang ini. Tapi saya belum memutus perjanjiannya dengan si Kadunung Mulia itu. Ya. Untuk sementara ini tidak apa-apa kamu. Ya. Astagfirullah. Datang lagi itu. Mbah Kartaji. Bisa masuk lagi Mas. Tanggane. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullah. Ayo Mas, bangun Mas. Coba digerakin. Gerakin semuanya. Gerakin dulu Pak Mbah. Reng, itu udah enggak begini. Mas Arman, Mas, dia kasih yang kita. Dia enggak apa-apa, Bro. Enggak ada itu apa? Enggak ambil. Gimana Mas Dani? Udah enakan? Ya Mas. Apa Mas?
Udah, Bah. Perjanjiannya belum diputusin, Pak. Saya belum bisa mutusin perjanjiannya. Soalnya tadi Masih ada lagi. Kau ini siapa? Masih ada lagi ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini manusia ini. Kamu tobat. Kamu tobat dulu, tobat. Berani-beraninya kau mengikuti urusan saya. Pulang. Ini manusia sudah menjadi manusia. Pulang sana. Jangan ikut masukin ke rumah. Saya akan mengingat-ingat dirimu. Ya, saya diingat-ingat ini. Ya, pulang sana. Ya, pergi. Dan saya tidak akan membiarkan hidup di dunia ini dengan benar. Ya. Karena kau sudah ikut campur terlalu dalam permasalahanku ini. Ya sudah. Sudah belum bicaranya. Pulang sana itu kan. Manusia itu akan tetap menjadi milikku. Dan besok manusia itu akan mati dan dibawa untuk bekerja di tempatku. Sana pulang itu teman-teman muda duluan, kamu nyusul sana. Saya akui kau berhasil melepaskan saudara-saudara saya yang ada di dalam tubuh. Tapi kau ingat, manusia itu sudah diikat, roh jiwanya sudah diikat dan mengikuti ikut saya. Apa yang kamu lakukan di dalam tubuh manusia tadi? Itu bukan urusanmu. Manusia itu sudah menjadi milik saya dan akan tetap menjadi milik saya. Tidak akan ada yang bisa memutuskan manusia itu. Sudah sana pulang. Kalau besok mau ngambil kesini aja lagi. Saya tidak akan memaafkanmu. Ya sama. Orang gimana? Udah masuk lagi. Kau tak perlu repot-repot melepaskan saya. Jarne. Anak kecil sepertimu belum pantas berhadapan dengan saya. Iya wes ya. Berisik. Burin kapok. Sudah itu diurus ya. Ya ini Mbak Sariman mau kemana? Saya juga mau pamit dulu, mau laporan sama Prabu ini. Iya, Pak. Bahwa ini sudah selesai untuk sementara ini. Bang, ngopi dulu, Mbak. Wah, saya tidak ngopi saya. Ya sudah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Alhamdulillah. Gimana Pak? Jadi semuanya sih insya Allah tepat kali. Sementara waktu dia karena rumah kisimis tepat ya sampai paling tinggal dengan di surga ya kata dia titip ya. Aku bendina mau ini dengan baik. Sudah ketemu. Ini udah enteng katanya. Ada korban panas banget. Ya udah mendingan Mas. Alhamdulillah. Apa sih dirasakan Pak Karyanto? Ya sekarang sih udah dingin ya. Tadi kan badannya panas. Kaku. Iya kaku. Dia sudah mas pena. Enak. Tapi yang harus diingat ini perjanjiannya belum terputus Pak. Oh. Baru tadi itu yang jin-jin yang menggerogoti di tubuhnya sampai yang baru dikeluarkan. Paling nanti ada proses lagi perlindungan. Ya sabar lah Pak ya. Dikit demi sedikit lah insya Allah nanti. Tapi ada untungnya Mas. Apa? Dengan ditinggalnya Pak Haryanto sama anak istrinya, jadi mereka tidak mengalami hal yang sama. Istrinya? Iya. Iya. Mungkin Oh, iya. kalau istrinya Pak Haryanto di rumah malah Kena kena juga. Katanya kemana istrinya jenengan? Ya kalau kemana? Wah ini sudah ada sebulan Pergi berarti. pergi meninggalkan rumah. Nggak Alasannya apa itu istri ini? Alasannya katanya di rumah sulit, nggak ada ekonominya kurang. Assalamualaikum. Apa jadi ke rumah sana yang dulu? Mungkin ke orang tua. Iya, ke rumah orang tuanya. Ya mungkin. Samanya belum ngecek ke sana ya? Ya belum. Sebenarnya juga rumah ini bagus, masih banyak rapat-rapat
Allah yang terdapat di rumah ini, Mas. Rumah Taji, Bakar Taji, Mas. Ya, tapi Mas, jin-jin masuk ke sini semua tadi. Masuk sini. Tadi Mbak Sariman masuk kayak catatannya udah dilapisi. Yang gede itu. Pasiennya banyak kok Bakar Taji. Ya enggak mesti sih. Mesti. Gimana ceritanya Mbak Taji sekarang? Kegiatannya apa? Ya kegiatan sih pasien biasa. Ada yang lain Lepasin susuk ya. pasang tusuk Terus sama ini banyak sekarang banyak ini loh apa, cewek-cewek yang suka nyanyi itu yang minta apa penglaris. sama juga masangnya sih. Sebenarnya sih apa belum punya ilmunya. Belum punya ilmunya, mungkin nanti apa carilah. Iya, Mbak. Belajar di tempat Mas Ganang, Mbah. Belajar. Ilmu masang. Oh itu yang saya belum tahu tekniknya. Jadi saya tolak ya. dari mana Asal di sini gitu ya Mbak. Banyak sih dari Indramayu, dari sini Ciamis, ini banyak. Biasanya di sebelah mana itu masangnya, Mbah? Pasti. Enggak, maksudnya di area mana badannya itu? Oh, macam-macam sih kadang. Macam-macam. Ya area apa? Hitam ya. Wus, bakti geden. Ya jangan-jangan udah pernah ini Mas. Kalau masang susuk biar ganteng tuh masangnya di mana, Pak? Di area mananya aja? Itu dia. Kalau apa saya punya ilmunya untuk apa pasang susuk biar ganteng, saya mau. Pasang sendiri ya, Mbah? Pasang sendiri. Ya, yang jadi pertanyaan saya selama ini sama pelaku yang sering masang-masang, emang ya bener susuk itu bisa bikin ganteng, bisa bikin cantik, bisa bikin menawan? Iya apa enggak? Saya butuh jawaban iya apa enggak? Enggak. Iya, Berarti orang tersugesti ya? Ya, itu hanya sugesti saya. Merasa pede dan percaya diri ya. Merasa dia sudah memiliki pegangan. Cekelan. Berarti kalau udah punya cekelan tuh pede, Mas. Iya. Cekelan sih. 2000 kan lumayan kena kecekelan. Bagus lah. Jelas tuh. Mas Purwan ini ngomongin yang gue itu. Saya sama Bakar Taji masih sering ketemu teman-teman. Ya, yang sekarang saya alhamdulillah bisa berkawan dengan baik ya, walaupun ya saling menghargai saja. Ya, saya tidak menyalahkan Bakar Taji selaku spiritual kejawen. Ya, saya menghormati selagi Bakar Taji itu tidak merugikan banyak orang. Insya Allah enggak ya, Pak? Insya Allah saya sebisa mungkin apa menghindari hal-hal yang seperti itu. Nanti raganya dikuasai lagi. Oh ini udah dibentengin. Ya dulu yang enggak yang itu sama itu Tukimin. Oh Tukimin ya dulu ya. Dulu Namanya saya Tukimin. lakukan Tukimin. Saya kan katanya jadi jenggot tadi ya. Tukimin jadi jenggot terus dilarung di apa pantai selatan. Mungkin ada yang masih mengenal Bakar Taji. Bakar Taji itu apa waktu itu? Bulu gantung. Bulung gantung. Saya jadi korbannya. Korban bulu gantung. Bulung gantung. Dulu Dikendalikan. belum tahun berapa itu, Mbak? Oh sekarang pun gantungnya masih ya Mas ya? Gantungnya masih ya? Masih sama Bakar Smart kan? Marta Haji kan? Mardika. Aku Marta. Marta Haji kayaknya. Yang Marta Haji. Yang Marta Haji ya. Itu ya. Saya sih tidak menghambat apapun yang sampai lakukan selagi sampai tidak merugikan banyak orang. Apalagi kita kan hidup di Jawa ya, menghormati ya para pelaku spiritual kejawen-kejawen seperti ini teman-teman. Cuma terkadang ribetnya Mbah, saya hari Sabtu mau pergi ke pantai, katanya Mbah Taji jangan, naganya lagi di sana, ini hitungannya nggak pas lah. Mbah Taji ya, saya tidak menggunakan itu ya berangkat saja Mbak. Tapi kalau yang sudah menggunakan ya gimana sih yo? Jadi sudah masuk ke dalam
jiwa akhirnya percaya nggak percaya jadi beneran ya Pak. Jadi kalau naluri Jawa, Iya gimana Pak? naluri Jawa, percaya nggak percaya memang seperti itu adanya. Ya. Aduh. Percaya silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Tapi jangan menggunakan sekalian. Ya. Jangan nanggung. Jangan nanggung, jangan apalagi ada orang yang bilang loh kamu pergi nanti ada sesuatu. Nah itu kan jadi pikiran. Ya. Itu yang kadang suka terjadi. Sebenarnya kalau ada orang ngomong alah. Kalau enggak isan, tapi kalau pakai isan gak usah pergi sekalian maksudnya. Ya betul. Jangan ditentang nambang ya. Sekarang naganya di mana Pak? Kalau bicara naga kan biasanya naga kalau bicara. Ini hari apa nih Pak? Malam Sabtu. Minggu. Malam Sabtu. Ya, malam Sabtu. Kalau Sabtu Pahing ini nggak boleh. Ini Nogo Dinonya dari mana Pak? Ini tidak masalah Nogo Dino ya, Nogo hari ini kan dulu sesepuh sini itu apesnya di hari Sabtu Pahing. Makanya anak cucunya sebisa mungkin jangan bepergian di hari Sabtu Pahing. Oh, jadi sejarahnya itu. Sejarahnya. Nah, mengenai ada daerah yang tidak boleh buat usaha itu, saya dengar itu gimana? Apa sejarah maksudnya juga? Sebenarnya bukan. Sejarahnya kan gini. Orang tua dulu itu khawatir anak-anaknya itu kalau kaya itu pada sombong-sombong. Oh, gitu loh. Ya. Jadi udah kamu bertani saja di sini diam. Nggak usah usaha, nggak usah ini, nggak usah merantau. Ya uripnya dapat sekilo asin udah tentrem gitu. Sekilo asin apa itu? Sekilanya ya dapat 20.000, dapat 30.000 ya udah tenang gitu loh. Nggak mengejar yang kekayaan. Gitu. Berarti sejarahnya kayak gitu. Takut jumawah berarti. Takut jumawah. Ya sebenarnya orang tua dulu ya maksudnya baik gitu. Maksudnya baik, cuma kan kadang itu jadi sabda. Oh. Itu loh. Jadi sabda. Dipercayai Ya. turun temurun ya. Mengenai keris sendiri gimana Mbak? Ini batu. Kenapa sampean kok seneng benda yang semacam ini? Ada filosofinya kan sampai menyukai benda-benda seperti ini? Kalau benda seperti ini sebenarnya ya sebenarnya ini bukan musrik atau gimana ya. Ini karena menghormati daripada leluhur. Itu leluhur membuat pusaka sedemikian rupa, sedemikian rumitnya, apalagi melalui laku tirakat. Kita hormati. Iya, kita hormati, bukan kita memuja gitu. Nyembah enggak ya? Enggak, jangan sampai itu. Kita menghormati leluhur. Misalkan leluhur kita, misalkan matinya hari Rebo Wage. Ya Rebo Wage sebisa mungkin kita kirim Fatihah, hadiah Fatihah ya tawasul. Terus ya dicuci lah, dibersihkan, dirawat. Dalam arti itu dirawat, bukan disembah gitu. Hanya dirawat. Itu saja untuk melestarikan kebudayaan. Tidak jauh, tidak lain, hanya ingin melestarikan kebudayaan Kejawen ya khususnya ya. Saya pernah mendengar katanya kenapa ketika dulu di zaman penjajah mereka mengusir juga menggunakan pusaka-pusaka keris seperti ini, kok yang terkenal bambu runcing, padahal ini adalah salah satu pusaka yang digunakan para pejuang di kala itu ya. Iya. Tapi yang sampai sekarang terkenal itu bambu runcingnya. Padahal keris-keris orang Jawa zaman dulu ya juga memakai itu. Yang banyak yang memakai itu. Orang luar itu pada gumun. Iya, gumunnya bambu. Gumunnya kan itu kan sebuah bambu, bukan logam, bukan apa ya. Tapi bisa untuk mengalahkan. Mengalahkan. Kalau menurut makanya itu viralnya di situ, terkenalnya di situ.
Jadi kalau menurut logika biar musuh-musuh pada takut mas, dia pakai bambu aja bisa menang, apalagi pakai senjata gitu loh. Itu apa kiasan kata Ya ya? kiasan kata ya. Padahal ya di situ ya ada bendo, ada parang, ada bedil pun yang dicuri kan ada itu. Jadi kalau saya sendiri Mbak, menurut saya pribadi, ya saya melestarikan budaya. Cuma mungkin saya nggak terlalu seneng ya dengan benda-benda seperti ini. Bukan berarti saya ini sinis melihat, ya anti. Saya nggak anti Mbak, saya nggak anti yang namanya benda-benda seperti ini. Cuma takutnya jatuh kepada tangan yang salah. Mungkin kalau Mbah Kartajio punya 100 ataupun 1000 keris, Kita nggak khawatir. saya nggak khawatir. Kalau jatuhnya ke Shogun, Pak, Gun, di kamar, ayo apa Gun? Lagi buka baik. Kan yang takutnya kan seperti itu. Kalau udah mengetahui ilmu-ilmu dasarnya dalam melestarikan kebudayaan, dia mau fokus. Jangan sampai gara-gara ke sini saya bisa. Nah, itu yang salah. Cakap apa Mbak? Misik. Misik. Ini yang sebotolnya mahal ini ya Mbak? Iya. Satu botol berapa Mbak? 1 cc 100.000. Oh, ada yang 1 juta itu punya Ada. 1 liter. Japaron, yang merah-merah itu. Salah satu syarat pakai minyak Japaron di Pak Janto. Ya kalau saya mah nggak tahu. Kemarin waktu persyaratan di Mulyo apa? Katu Mulyo ya. Adi Mulyo. Ya, di Gunung Mulyo. Ya ada sih, tapi Sampai bayar sih dulu ya. iya bayar yang Sama itu kan cara kuncinya yang nyari. Oh, sampai bayar ke dulu. Iya. terima bersih gitu ya mas. Terima bersih berarti Terima sampai. bersih. Mungkin itu teman-teman untuk keadaan Pak Haryanto saat ini sudah membaik. Semoga benteng yang kita jaga kita buat kita jebol. Amin. Tapi kita belum bisa memutuskan ini. Kita sedang cari cara bagaimana. Ini lumayan berat karena perjanjian yang tertulis di situ itu menggunakan darah sih. Mengingat kayak Subah itu kemarin ya, kan meminum darah kan. Nah, kalau Subah yang minum, tapi ini yang mengeluarkan darah. Oh iya, bedanya cuma di Bedanya situ ya. seperti itu. Kita akan tunggu di sini, mungkin teman-teman kita akan begadang di sini sambil ngobrol-ngobrol. Lelekan ini. Tuker kabruh, juguran syafaat ya Pak. Cukup dan sama. Tapi Mbak Kartaji, Mbak Kartaji di samping dia bisa dibilang budayawan nggak sih? Budayawan. Budayawan, tapi dia juga nggak terlepas dari agama mas, maksudnya itu masih menggunakan syariat agama gitu. Ini kan yang ditiru kan lagu tirakannya Sunan Kalijaga. Udah sampai mirip ini. Iya kan? Kurang kandel. Iya, mirip banget loh mas. Mirip ya? Iya, sampai browsing aku tadi. Tadi browsing. Browsing Sunan mas. Kalijaga. Oh, pernah roh. Siapa yang tahu nama asli Sunan Kalijaga? Dikit dulu. Saya nggak tahu. Nggak ngerti ya. Ya Allah. Gak tahu. Masya Allah. Ini nih Mbak. Ini yang jadi penasaran. Siapa bah? Raden Syarif ya. Raden Syarif. Raden Syarif. Raden Patah Mbak. Raden Patah. Patah apa Syarif? Raden Patah. Jajan browsing ya. Iya sih ragu berarti. Mas, kalau ilmu kebal tuh ada beneran nggak sih mas? Ada. Ada. Itu bener di ini nggak robek. Tapi syaratnya visualnya nggak tajam. Tol. Ini pakai keris, saya kebal. Iya pakai keris itu kebal. Tukang tumpul. Gimana mas? Kalau tentang ilmu kebal itu kayak gimana sih? Kalau di zaman sekarang saya rasa masih ada, cuma sangat jarang. 1 banding kira gitu mas. 10.000 lah, Nah. 10. Kalau eranya papa saya melihat sendiri. Kebal itu. Nah, itu kalau zaman dulu, wah luar biasa kalau zaman dulu. Yang sekarang bedanya kan makan pun kenyang-kenyang terus. Zaman dulu Mukah ngelai ya. makanya ngelihat daripada makan. Kan seperti itu.
kayak Mbah Kartaji kan kalau puasa bisu nggak ngomong itu sampai 40 hari 40 malam nggak ngomong sama sekali nggak ngomong. Terus puasa nyowo tuh puasa nggak tidur. oh. Ngebleng pernah Mbak? Masa ngebleng? Ngomong Mendiamkan diri di kamar ya? Ya Mbak? nyepi apa? Ngebleng? Ya ngebleng dia. Dia mau diri di kamar Tanpa saya, tanpa apa-apa. saya Mati geni ya. Kan akhirnya syairnya tertulis Sugi tanpa bondo Diptoyo tanpa waji, ngerti nggak? Lagunya itu sih sama. Itu Sujoyo sebenarnya Mas Sujiwo Tejo itu apa namanya? Mengutip dari apa? Ada sastro siapa ya namanya? Yang udah meninggal itu bahkan di batu nisannya ada tulisannya itu Sugi tanpa bondo, diktoyo tanpa haji, ngeluluk tanpa bondo, menang tanpa ngasolake. Filosofinya mesti Dhuwur banget. Sugi tanpa harta, sugi apa berarti? ya sudah Setuju. Diktoyo tanpa haji, kuat tanpa sombong, haji apa? Tanpa senjata. Senjata. kekuatan Terus menang tanpa bolo, meluruk tanpa bolo, Maju dewekan. menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Oh ini zaman filosofi zaman dulu. oh iya saya mau tanya mas, Ngomong belum tahu banyak soalnya kenapa kok di Pulau Jawa itu terkenalnya kayak membunuh tanpa menyentuh gitu. Bener gak sih? zaman dulu iya memang. Kalau sekarang jarang. Membunuh tanpa menyentuh kan dalam artian Santet santet kan. Kalau menurut saya pribadi, santet sekarang yang beredar itu bukan santet yang zaman dulu. Sekarang itu santet yang beredar itu santet pikiran, ketenangan dan hati. Contohnya, kan saya sering mengatakan bahwasanya dalam hidup apa yang kita pikirkan itu akan yang kembali kepada diri kita. Pagi-pagi ada orang ngirimin tanah kuburan. Wah, saya disantet ini, bahaya sekali. Akhirnya dari beneran saya sekali. Kenapa saya sering mengatakan bahwasanya apa yang kita pikirkan itu jadi beneran? Masuk. Saya menonton cuplikan podcastnya Om Deddy Kobuser, di mana ada seorang pemain voli apa basket ya, saya lupa lah, intinya olahraga itu divonis akan meninggal dunia sekitar 10 hari lalu karena penyakit jantung atau apa itulah saya. Sampai akhirnya anaknya itu berpamitan kepada teman-temannya karena dia merasa Saya nggak lama lagi ya, tapi dia izin sama keluarganya, saya izin ingin bermain voli atau bermain basket itu yang terakhir kalinya. Giliran beneran setelah main nggak lama kemudian beneran meninggal dunia orangnya. Dan setelah meninggal dunia pihak rumah sakit itu datang ke rumahnya untuk mengabarkan bahwasanya vonis atau surat yang diberikan kepada dia yang meninggal dunia itu tertukar. Nah itu loh, makanya hati-hati banget dalam berpikir, karena hasil dari pikiran kita itu akan kembali ke diri kita. Itu contoh murni bener-bener luar biasa. berarti semua kuncinya di pikiran ya? Santet mainnya itu di pikiran. Santet teror. Sampai kalau Mas Re contohnya pagi-pagi udah nemu tanah kuburan, wah santet. Besoknya masuk angin, Bener. karena pikiran itu Ya, panik dipikir mengundang. Asam lambung. Sesak nafas. Akhirnya kayak gitu. Coba kalau Ini setrek.
satu kantong sih buat apa? Kalau bisa ya Satu truk sini. 3 tronton buat guru ke rumah. Ya, lumayan. Ya. Terus ada lagi ini Tanah kuburan. saya kemarin dikira menyebar tanah kuburan sama orang sana jauh. Sama Hah? kok sampai fitnah kayak gitu? Dia itu pelaku spiritual tinggi sebenarnya. Jawa Tengah. Ya, enggak. Pas. Hah? Saya Ya, selingkungan lah ya. lingkungannya. Ya, dia itu pelaku spiritual tinggi sebenarnya. Kalau dibanding dengan saya itu saya bukan ada apalah jauh. Bahkan dia itu sering pasiennya itu banyak mohol-mohol. Saya Diundang itu sampai 20 juta, 15 juta. Jual pusaka aja itu sampai 50 juta dan lain-lain. Tiba-tiba dia itu bikin usaha, Mas J. Bikin usaha, terus usahanya sepi. Terus ngomong sama orang, ini gara-gara buang tanah kuburan di usaha saya, jadi sudah sepi. Kayak gitu, J. Loh, kamu kan dukun, ngapain takut dibuang tanah kuburan? Gimana Pak? Wah itu sih berarti Anu nggak suka mungkin ya Pak? ya cuma sirik aja. Nanti di saat usahanya lancar menang baik. Bisa saya sepi cari-cari kesalahan orang gitu ya. Nih, Namanya juga orang. Namanya juga orang. Terus yang nuduh aja nih. ya. Kok banyak banget yang Terus banyak banget. Jadi aku sebentar saja. Saya dikira karena ini melihara tuyul, Amin coba. makanya dia itu nggak usah kerja, uangnya udah terkumpul. Ya ada yang bilang seperti itu. Ya pokoknya. Alhamdulillah. Tadi ngomong Mas Danang tadi bilang jadi aku sebentar saja. Ya. Meskipun saya ngelihatnya ya bukan saya aja ya, banyak ya orang melihat Mas Danang tuh udah punya rumah, udah mapan, udah punya mobil, kendaraan itu punya, usaha punya. Tapi jujur saja saya mengalami hidup bersama Mas Danang dalam beberapa bulan ini, melihat kegiatan Mas Danang aja saya membayangkan nggak kuat. Oh kayak gitu. Sekarang semalaman nggak tidur, nanti pulang pagi, siang itu udah nyampe rumah Iqbal, sekarang ketambahan lagi migasian. Ntar habis maghrib pulang Ngomong bojo. habis sisa udah nyampe sini lagi, kita mempersiapkan pemberangkatan explore. Ini orang tidurnya kapan? Pilihan sebenarnya. Ya. Hidup adalah pilihan ya lah. Ya saya mugemi kata-katanya bakar Paji. Berani memulai harus berani mempertanggungjawabkan. Jangan hanya berani memulai saja. Ya, Kan seperti itu. Kalau nyawangnya enak, ya saya syukur ya di sawang enak ya. Alhamdulillah itu kan doa. Doa. Cuma ya nuduhnya jangan kebangetan. Saya sih kuat-kuat saja. Istri yang seperti itu mentalnya kena. Mental. Sampai Pernah ada yang naruh tanah pun sampai ada ya Mas ya di bawah akuarium ya. ada sampai ke paku-paku di rumah gua. Paku tanah. Dengan pakunya Rong kilo no. seton ya pakunya Ayo, seton nak namanya. dibangun. Kontrol ton ngene. Bangun rumah susah. Ya nggak apa-apa. Boten nopo-nopo. Gimong gue mawon. Ih monggo mau. Wis, kapan habis kamu udah pokoknya mau lah. Gue bosen pur. Mas Pur. Ben sak bleduke HP-ne lah. Jedor gitu. Ya udah ya Mas ya. Sampai pagi di sini Mas, paling enggak ya. Ada subuh ya. Ya habis subuh lah kita nanti. Ya udah, tutup dulu Mas. Ya habis tutup pakai jari. Maksud anu ngomong. Aku ngomong kan mau ngasih kesel. Nutup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video pada malam hari ini. Video faedah. Faedah ya. Ngobrol-ngobrol. Jangan jopok kan karena bosen nih kan biasanya bosen. Banyak pembelajaran ini. Tidak semua
perilaku faedah itu apa ya? Membosankan. Enggak, maksudnya tidak semua kegiatan yang berfaedah itu harus gulung komeng gitu Mas. Oh, Apa? Gulung komen? Gulung komeng. Gulung koming apa? Nibonangi. Ibonangi, mayu rono rene ngono Mas. Ibonangi apa meniku? terus cicilan. Rekoso. Oh. Tidak semua kelakuan yang berfaedah itu yang perkasa. Kadang duduk seperti ini itu juga faedahnya banyak. Sering-sering. Sudah ditutup ora iki? Satu terakhir lah. Iya. Kata-kata rumus bahagia Pak. Rumus bahagia Rumus bahagia. dalam menjalani hidup. Kalau hati kita tenang ya tetap bahagia. Oh iya. Tidak banyak cicilan ya, Mas. Tidak banyak. Kiranya mandek ya Pak. Ngopi mending ngopi, Mbak. Ketenangan hati Ketenangan hati. itu kunci utama. Rumus bahagia Pak. Rumus bahagia versi hidupmu. Gak usah mikir Mas. Masa mikir? Oh. Edan. Katanya tadi gue kalau pikirannya wis agak. Rumus bahagia Pak. Dik. Rumus bahagia. Terus bahagia ya syukuri nikmati jalan. Jadi jamak sedikit. Yo harus Mempelajari yang sudah lalu, mensyukuri yang ada, dan berusaha apa yang akan kita capai. Oh, rencanakan. Pak Haryanto, rumus bahagia versinya jenengan apa jadi lurah bahagia? Ya rumus bahagia ya kalau kecukupannya bahagia bagi saya. Oh, takaran masih Dunia. duniawi. Mas Pur, Rumus bahagia apa? Ikhlas. gah. Wes. Berarti kayakmu tak apa ikhlas ya? Oh, enggak, maksudnya menjalani hidup itu harus ikhlas. Sabar nek gak ikhlas yo percuma. Oh gitu. Iya, sabar dasar kan harus ikhlas dulu. Dari Mas Kanan rumus bahagia. Loh. Rumus bahagia itu ketika kita bisa menahan tidak ingin memiliki apa-apa. Ya, bukan bahagia itu ketika kita mencapai apa-apa, tapi ketika kita bisa menahan untuk menginginkan apa-apa. Karena orang yang paling bahagia, orang yang tahu takaran. Ya, itulah. Menahan keinginannya. Baik. Matur nuwun. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera, dan salam Om.